Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah hari ini bertemu dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat ini selalu diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kajian kita lanjutkan di surat Al-Qasas surat 28 di ayat 68 dan seterusnya. Ayat ini Allah menyatakan bahwa hak mutlak milik Allah untuk menjadikan manusia yang dikehendaki sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita tidak bisa memilih rupa, tidak bisa memilih keturunan, juga tidak bisa memilih bangsa. Saya harus jadi bangsa mana, saya keturunannya siapa, dan saya minta kulit yang bagaimana, tidak bisa. Itu hak mutlak Allah yang memiliki. Kita suruh menerima. Karena manusia itu bukan tidak dipandang oleh Allah karena kulit, bangsa, dan karena cantik dan tampannya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Karena itu orang yang paling dekat dengan Allah itu di antara kita adalah orang yang paling takwa. Jadi bukan bangsa. Sama yang terjemahkan ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi milik Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa kita ini? Lalu? Sekali-kali tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Tidak ada pilihan, kita tidak bisa milih. Aku gak anaknya presiden ya enggak. Biyen kok gak dilahirkan jadi anaknya menteri. Gak iso. Ya sing jadi anaknya raja ya rezekine. Begitu lahir procot langsung kaya, Bapak. Tapi kalau anaknya wong gak duwe ya rezekine kan. Lahir procot gak duwe apa-apa sampai tuwek. Tapi sehat dan iman itu adalah nikmat yang paling besar. Iman, Islam, dan sehat itu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Artinya Allah kalau menciptakan manusia dengan kehendaknya, Allah itu tidak seperti manusia, katanya.
Tidak bisa dipersekutukan dengan Allah, dengan ciptaannya. Allah tidak bisa dipersekutukan, disamakan itu tidak bisa. Makanya Maha Suci Allah di sini disebutkan Allah Maha Suci. Kemudian menurut tafsirnya Ibnu Katsir, Allah memberitahukan kepada kita semua lewat Rasulullah bahwa hanya Dia sematalah yang mampu mencipta dan memilih, dan bahwa tiada seorang pun yang menentangnya dalam hal tersebut, serta tiada meminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Makanya ayat ini disebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Artinya Allah yang memilih apa yang dikehendakinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ada orang diciptakan oleh Allah pendek, ada. Ada yang diciptakan oleh Allah tinggi, ada. Ada yang diciptakan oleh Allah badannya besar, ada yang diciptakan badannya kecil. Itu milik Allah itu, Bapak. Kita tidak bisa protes. Kita tidak bisa milih, ya wisiku diterima. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, pasti terjadi maksudnya. Dan apa yang dikehendakinya itu pasti juga tidak ada. Kalau Allah menghendaki tidak ada, ya tidak ada. Kalau menghendaki ada, pasti terjadi ada. Jadi semua perkara yang baik dan yang buruk itu berada dalam kekuasaan Allah dan bersumber dari Allah. Ini penciptaan loh Bapak. Penciptaan. Dan kita tidak boleh merubah penciptaan itu, tidak boleh. Misalkan, wah ini orangnya kelihatan buruk, terus dioperasi plastik supaya tidak buruk, nggak boleh merubah itu. Di ayat lain Allah berfirman begini di surat 64, surat Taghabun, di ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Allah menciptakan langit, bumi itu nggak main-main, Bang. Dengan tujuan yang benar, nggak main-main. Lalu menciptakan kita di ayat ini. Dia membentuk rupamu. Tuh, rupa kita, Bang. Dibentuk rupa kita ini. Sesuai dengan kehendak Allah, maunya Allah membentuk seperti apa. Itu hak Allah nih, hak prerogatif. Lalu dan dibaguskannya rupamu itu. Jadi dibentuk terus dibaguskan rupanya, rupa manusia itu hak prerogatif Allah. Semuanya sing dibentuk ndak baik menurut orang, dibentuk baik menurut orang. Dibentuk tinggi, dibentuk rendah, pendek, dibentuk gemuk, dibentuk kurus dan seterusnya. Semuanya Bapak bisa lihat, semuanya pokoknya pernah hidup. Wa ilaihil masir. Ayat ini menyebutkan itu. Dan hanya kepadanya lah kembalimu. Dikembalikan kepada Allah. Semua kembali ke Allah. Bangsa apapun kembali ke Allah. Manusia siapapun, anaknya siapapun, pangkatnya apapun, semuanya kembali ke Allah.
Sementara Bapak Ibu sekalian, sementara orang itu kalau berpikir berpikir ngeten, enak ya jadi menteri itu misalkan. Sing muni enak iso apa? Sing muni enak niku sapa? Awake dhewe. Guru mesti menterine enak. Permasalahan menteri ku ya akeh, Pak Bu. Sumpek-sumpeke padha mbek awake dhewe lek sumpek ngoten niku. Persis. Aja dikira Presiden Trump itu gak sumpek, Pak Bu. Sumpek, Pak Bu. Walaupun dia berada di tempat negara yang dikatakan oleh negara, oleh dunia super power. Sumpek Pak Bu, apa maneh dikalahno ambek negara cilik. Gak iso turu ngoten niku. Enakan sing awake dhewe mangan sego jagung mari sek turune. Enak. Iwak klothok, iwak asin ngono. Wis gak mikir punan. Jadi mereka itu hanya saling memandang. Orang memandang enak. Itu kan pandangan orang. Panjenengan memandang saya enak. Saya memandang panjenengan enak. Lek bahasa Jawa napa jenenge? Nawang sinawang. Wong enak itu Pak Bu, karena bersyukur kepada Allah. Itu baru enak. Dikai akeh bersyukur, enak. Tenang hatinya. Dikai titik bersyukur, enak. Jadi enak itu secara umum Pak Bu adalah bersyukur kepada Allah. Bukan enak menurut umumnya. Ngoten. Aja dikira bojone wong iku tentrem. Bojoku gak tentrem. Bro mesti. Iku lak dipandang teko kene ya bojone kono. Sing kono ya ngono mandang kene ya padha. Kaya tentrem. Tapi nek jero lho geger, Pak Bu. Enten model ngoten iki. Geger nek jero bisa terjadi. Kalau di rumah tangga itu tidak saling menyadari dan tidak bersyukur. Tapi kalau bersyukur, apapun seperti apapun orangnya, kekayaannya seperti apapun, menjadi tenang. Saling menghormati sing wedok yang menghormati si lanang menghormati si wedok. Pendidikan biasa Pak Bu, pendidikan itu. Nggih. Wong mangan kuar kena diseneni ta takno. Gak mangan yo diseneni. Jadi ya biasa lah namanya pendidikan itu. Tapi kan bukan masalah yang besar. Itulah hidup. Okay. Lalu di tengah ayat tadi, maka nalahumul khiyaratu. Tadi loh di surat 28 di ayat 68. Tadi lah ada kalimatnya tadi. Maka nalahumul khiyaratu. Di sini disebutkan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Nggih. Tidak ada pilihan, Pak. Di sini disebutkan menurut pendapat yang paling sahih, Pak. Di antara dua pendapat ada huruf ma di sini. Ini lah. Makana, ma tidaklah ada, ngoten. Lahum bagi mereka khiyaratu, pilihan. Tidak ada bagi mereka sebuah pilihan. Maka huruf ma ini dalam ayat ini bermakna nafi. Nafi itu bukan nahi, ono nahi, ono nafi. Kalau nahi itu meniadakan, kalau nafi bukan meniadakan. Ma di sini nafi, sama pengertiannya dengan ma yang terdapat di surat 33 ayat 36.
Wa ma kana lil mu'minin padha niki. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Nah niki lho, tidak patut niku nafi namanya. Tidak patut bagi laki-laki mukmin, ya bagi perempuan mukmin enggak patut. Enggak patut apa? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Kalau sudah ditetapkan Allah, hukum itu Pak Bu, kalau sudah ditetapkan Rasul, wong mukmin lanang, wong mukmin wedok, gak patut apa? Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Gak ada pilihan yang lain. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya iku. Kalau sudah ditetapkan ketetapannya Allah dan Rasulnya seperti itu, kita nggak bisa menentang Pak Bu. Iki jenenge nafi. Jadi harus melok ngoten lho. Harus ikut. Iki yang ngono, maka nalahumul khiyaratu. Tidaklah ada bagi mereka itu pilihan, harus manut aku. Kudu melok. Melok aturan, ngoten lho, melok aturan Allah. Gak iso kita usul kepada Allah, tidak bisa. Kalau kita berdoa boleh berdoa. Tapi usul dari penciptaan itu tidak bisa. Kalau misalkan berdoa, misalkan ya Allah engkau menciptakan saya tidak punya kaki misalkan. Ya Allah semua adalah penciptaanmu. Saya terima semuanya. Namun aku mohon tetapkan keimanan pada dada saya. Sehingga aku menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Boleh doa ngoten. Tapi kakinya tetap kan duwe. Tidak sedikit Pak Bu jumlahnya orang cacat itu hafal Quran. Tidak sedikit jumlahnya. Orang tidak punya tangan secara keseluruhan, tapi dia bisa bekerja, itu gak sedikit jumlahnya, banyak. Karena dia hatinya itu tidak putus asa, tetap berdoa kepada Allah. Itulah namanya keimanan. Bagi kita susah Pak Bu, tapi baginya tidak ada kesusahan. Ada pendapat Pak Bu, bahwa huruf ma ini adalah nafiyah tadi, sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu Abi Hatim melalui Ibnu Abbas dan yang lain. Dalam hadis disebutkan karena sesungguhnya kedudukan ayat ini sedang menjelaskan tentang monopoli Allah. Jadi Allah menciptakan itu kehendak Allah, di monopoli Allah. Kita tidak bisa usul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah, ya terimalah. Itu namanya dimonopoli oleh Allah. Kita tidak bisa interupsi pada Allah, tidak bisa. Protes juga iso. Dalam hal menciptakan makhluk, dalam hal menentukan ukurannya dan memilihnya, kita tidak bisa apa-apa. Dan bahwa tidak ada tandingan bagi Allah, itu tidak ada dalam hal tersebut. Artinya Allah Maha Suci di akhir ayat ini. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari yang mereka persekutukan dengan Dia. Orang itu kan diciptakan oleh Allah, kadang menyembah Allah itu enggak mantep. Menyembah Allah itu di mana ngoten? Muga ketok ngoten.
Lah mereka itu baru mantep kalau menyembah yang kelihatan. Menyembah yang kelihatan. Oleh karena itu mereka, orang-orang yang tidak mantap hatinya itu, mengambil sesuatu benda yang dapat dilihat, disembah karena kelihatan. Itu baru mantap. Itulah hati, Bapak. Hati itu tidak akan mantap kalau belum terbukti. Gini iki jenenge muqallibal qulub. Ngeten lho. Napa niki? Hah? Nggih. Nah niki hati niku Pak Bu. Iso condong ngalor, iso condong ngidul, iso condong ngetan, iso condong kulon. Tergantung pengaruhnya. Tergantung dari pengaruhnya. Tapi kalau orang itu hatinya diikat dengan kalimat tauhid, itu tidak kemana-mana, kenceng ya. Tapi kalau nggak diikat dengan tauhid, riario, nggih, ngertos riario, nggih. Itu karena nggak diikat. Lo kayak contoh ya, ngumpul kan tadi, dadak krungu suara ini, tit. Ngeten. Enak-enak ngumpul, mbok sak keluarga mbono suara tit ngeten. Napa niku? Ngertos, entut nggih. Percaya enggak ambek iku lek ambek entut? Gak percaya digoleki diambu-ambu ngene. Barang wis ambu, lho, sapa ngentut iki ngono? Mesine gate diambu seru, wis krungu san. Tangan no pager ngoten niku. Senden pager no pinggir kono ayam banyak. Kadang miber nang ndukur ngene. Tak awake megang-megang di pager tembok ngoten niku. Kena sesuatu tangan niku. Kira-kira apa niku? Oke. Karena di situ banyak ayam. Apa tindakannya? Apa langsung dibersihkan? Enggak. Diyakinkan dulu gonang irung sih. Boleh mari digonang irung baru. Loh, telek gimana? Lah pokoknya digonang irung. Langsung dibersihkan di sana, selesai sebetulnya. Ya itulah hati, Bapak. Makanya hati niku gampang tersesat kalau orang itu hatinya tidak diikat. Suruh menyembah Allah yang tidak kelihatan, ya sulit, dia nggak yakin hatinya. Akhirnya kayak patung disembah, nah ketok Tuhan, ngoten. Akhirnya kayak watu disembah, ketok Tuhan, ngoten. Watune dikei dibibiri dicet. Motone dicet, mari dicet disembah. Itulah manusia yang tidak beriman, imannya yang nggak tertata itu. Saiki kalau contohnya mohon, sing wis biasa terjadi. Lek katene duwe manten utawa mau mantu atau nyunatno anak, ngundang wong akeh. Iku nek ngarepe iku dikeki payonan ini kanggo wong-wong cek lek makan atau yang lain gak kudanan. Napa jenenge niku? Terop. Nggih, terop. Lek gawe terop tok gak ada masalah, Pak Bu. Atau nyewa terop ten gene Abah Darwin. Gak apa-apa. Tapi lek mari gawe terop, pinggir kanan dikei gedang, pinggir kiri dikei gedang. Kanggo apa? Ayo. Lah boleh ngene. Gawe napa sih, Bang? Yo gak gawe apa-apa anak. Nah. Niku namanya sampean kepercaya ambek gedang. Lho sapa sing percaya ambek gedang? Aku gak percaya, Nak.
Oh, berarti mbah nyembah gedang lho. Sing nyembah gedang sapa? Nung aku lho jamaah ya mbak awakmu nung maghrib yo jamaah bareng, subuh yo jamaah bareng. Napa aku nyembah gedang? Lah kangge napa gedang niku? Wis kate dipasang. Lho aja. Pasangan gawe syarat. Wis metu pisan. Gawe syarat. Syarat napa, Mbak? Yo gak gawe apa-apa syarat ceke slamet nak. Ayo lek diurut-urut kok, Bu. Sing gawe slamet sinten? Allah. Sing gawe urip? Allah. Sing gawe mati? Lah kok pisang? Ya inilah perintah hati, Bapak. Karena hatinya tidak diikat dengan apa? Kalimat tauhid. Tapi kalau diikat dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kalimat itu. Artinya kesyirikan itu tidak ada. Diceritani sapa ae, ndak ngandel. Hanya Allah saja yang berkuasa. Dan jadi maksud ayat itu tadi, yang dipersekutukan oleh mereka dengan Allah adalah berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang tidak dapat menciptakan dan tidak pula dapat memilih sesuatu apapun. Itu yang dipersekutukan dengan Allah, Bapak. Dipersekutukan, disamakan bahwa Allah itu koyok ngene ngono. Kadang-kadang Allah itu digambarkan mulutnya melebar ngono. Lah tambah medeni to. Wong Allah itu Maha Rahman, Allah juga Maha Rahim. Lah kok digambarkan mulut yang menganga, moto yang mendulur, lah tambah medeni. Mereka tidak sadar. Kemudian di ayat 69 itu ada kalimatnya. Nih. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Monggo. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Sing disembunyikan oleh kita di dalam dada kita itu diketahui oleh Allah. Tapi perasaan ini jarang oleh orang mengakui perasaan bahwa Allah itu adalah mengetahui, mendengar isi hati kita. Itu jarang orang berpikir ke sana. Padahal ayat ini menyebutkan Allah Tuhanmu itu mengetahui yang sembunyi di dada, dalam dada. Yang kamu nyatakan di luar. Ya Allah Maha tahu, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Pak, Bu, kulit ini yang ada di tangan, mata yang di sini ini, telinga yang di sini ini. Kemana saja diajak ini. Nggak mau ngaji ini diajak. Kulitnya mboten deke oma. Nggih. Mau maksiat diajak enggak? Diajak juga. Mau nyolong diajak ini. Besok ini menjadi saksi. Ngomong. Motoni ngomong, telingai ngomong, kulitnya ngomong. Contoh ya, di surat 41, surat Fusilat, ayat 20 Allah menyatakan begini. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Iya, pendengaran, kupingnya, penglihatan, jiwanya mata, kulit,
menjadi saksi, berarti ngomong enggak? Ngomong. Sementara kita ini kalau mau berbuat apa-apa, misalkan perbuatan yang tidak baik, mesti lingak-lingu ngeten. Ono wong apa gak? Ngoten. Dianggap urip itu dipantau oleh orang, tidak dipantau yang Maha Kuasa. Sehingga lingak-lingu, nek kate nyolong mesti goleki sepi, Bapak. Terus baru mencuri. Atau berbuat yang lain. Padahal kulit itu ngomong, pendengaran ngomong, penglihatan ngomong. Di ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Niki. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran. Oh, gak bisa bersembunyi dari sini kan? Nggak bisa. Terus Penglihatan nggak bisa bersembunyi dari penglihatan. Nggak bisa. dan kulitmu terhadapmu. Nah, tidak bisa bersembunyi dari kulit. Oh, nanti digawa. Nanti jadi saksi ya. Banyak orang mengira dalam hidup. Lanjut. Bahwa kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Oh, koyok-koyok ngono, Pak Bu. Jadi yang dilakukan ini koyok-koyok, wah lah Allah nggak tahu. Koyok-koyok ngono. Nah inilah namanya keyakinan yang kandas. Berarti hatinya belum iman itu. Hati itu kalau sudah iman, walaupun dalam keadaan sepi itu merasa bahwa dirinya dipantau oleh Allah, Bapak. Tidak lepas dari pantauan Allah. Mungkin kita ini loh, bendino lo ditutno malaikat kemana saja, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Iku ditutno malaikat, bergantian. Lek bengi ya malaikat bengi, lek awan ya malaikat awan. Ditutno. Contoh ini di surat 13 di ayat 11. Niki berita teko Allah, Pak. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Moga tuh gimana? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Loh ini gila. Mengikuti bergiliran bagi manusia. Ya, manusia ya kita ini. Malaikatnya bergiliran. Terus Di muka dan di belakangnya. no. Ya nok ngarepe dhewe, ya nok gurine dhewe. Lanjut. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi diperintah oleh Allah. Setiap kita ini terjaga. Makanya apa yang telah kita lakukan itu tertulis langsung, Pak Bu. Yaiku jenenge sebutannya, Pak Bu. Sebutannya namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Itu yang mencatat ini. Dan catatannya itu diletakkan di Lauh Mahfuz. Setiap hari catatannya diletakkan di Lauh Mahfuz. Besok diberikan kalau sudah kiamat. Maka di sini disebutkan wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu mengetahui yang tersembunyi dalam dada mereka, apa yang dinyatakan oleh mereka. Artinya begini, mengetahui, Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Dan semua manusia atau rahasia yang berada di dalamnya itu diketahui oleh Allah. Sebagaimana Dia mengetahui segala sesuatu yang dinyatakan oleh semua makhluknya. Contoh ya, di dalam berita dari Quran di surat 13 ayat 10. Nih. Sawa minkum man asarrul qaula
Wa man jahara bihi wa man huwa muhtafim bil laili wa saribum bin nahar. Niki. Sama saja bagi Tuhanmu. Nggih. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya? Nggih. Terus Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu? ono wong merahasiakan ucapan. Ono wong ngomong terus terang. Bagi Allah sama saja. Gak ono bedane, Pak Bu. Kalau kita ada bedanya. Ketika orang merahasiakan ucapan, apa sing diomong kemang? Garo. Tapi kalau Allah, bagi Allah enggak. Kamu ucapkan atau kamu rahasiakan sama saja bagi Allah. Tahu, Pak Bu. Dipantau oleh Allah. Lanjut. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari? Nggih. Dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Yo. Peteng-peteng melaku, Allah Maha tahu. Awan melaku, Allah juga Maha tahu. Jadi bagi Allah itu sama saja, nggak ada bedanya ini peteng sampai padang, nggak ada. Digai peteng itu kan ada manfaatnya, digai padang kan ada manfaatnya. Oke. Kalau saiki Allah menciptakan siang, tujuannya apa? Agar supaya orang mencari karunia Allah. Nek awan ini loh, akhirnya nyambut gawe. Ngoten. Lalu digawe peteng bengi supaya motone merem, cek istirahat. Ngoten lho. Jadi niku ada manfaatnya semua, Bapak Bu. Tapi bagi Allah tidak ada kalimat peteng ambek kalimat padang itu enggak ono. Bagi Allah adalah semuanya sama, sawaun, sama saja. Enggak ada bedanya. Orang mengatakan kalau gelap enggak kelihatan. Jadi sopo? Baru kelihatan lek terang, itu kan awake dhewe. Sampeyan saiki yang tinggali. Kelelawar iku lek peteng malah ketok. Makane lek bengi nyolong jambu. Nggih. Kok iso nyolong jambu? Lah ketok kok tambah padang. Apa alami peteng tapi matanya tambah padang. Kayak awake dhewe enggak, lek padang baru ketok, lek peteng enggak ketok. Kelelawar ndak. Nek wayahe padang turu kelelawar. Nek wayahe peteng bladas mriko-mriki. Makane ana wong bengi-bengi ate bladas ngono kaya nggih. Nggih. Nah, ada lagi di surat 50, surat Qaf ayat 16. Allah menyatakan gini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Yo, kalau saya di sini hati saya berbisik, Pak Bu. Panjenengan tahu enggak? Enggak tahu. Mendengar? Enggak. Panjenengan berbisik dalam hati. Saya juga enggak tahu. Saya juga enggak mendengar. Tapi bagi Allah sangat mendengar, sangat tahu. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi gak terima mendengar, Maha, Bapak. Sehingga yang dibisikkan di dalam hati itu diketahui oleh Allah. Bisik apa awakmu? Roh. Saiki ana wong berdoa ambek hati, Bapak, meneng, didengar enggak oleh Allah? Didengar juga. Diakhiri oleh Allah kalimat ingatan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, urat leher itu kandel mriki, ten leher. Tapi Allah masih lebih dekat dari situ. Walaupun Allah sangat dekat
lebih dekat daripada urat leher. Kalau orang itu menjauh dari Allah, Allah jauh. Walaupun Allah sangat dekat, kalau mereka itu tidak mendekat kepada Allah, jauh Bapak. Tapi kalau Allah dekat, kita mendekat, jadi dekat. Pendemeknya tadi kan, ketika kita punya rumah di sebelah Bank BI, boleh duit. Walaupun temboknya jejer, apa setiap hari diberi uang sama BI? Enggak. Padahal jejer, pintunya lo jejer. Gak tahu diberi. Tapi ono wong Surabaya budal mlebu nang BI ngono. Metu lho nggo dhuwit sak kresek. Padahal jauh. Karena apa? Orang Surabaya tadi ada hubungan dengan BI, maka dekat jadinya. Kalau kita yang dekat dengan BI tadi tidak ada hubungan, kita jauh. Betapapun Allah sangat dekat, kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, Allah akan jauh dengan kita, kita akan jauh dari Allah. Walaupun kelihatan jauh, tapi kalau mendekat kepada Allah, walaupun jauh kelihatannya, maka Allah dekat kepadanya. Orang itu juga dekat dengan Allah. Nah, itu perlu kita hayati Bapak sekalian. Ini karena Allah telah memberikan rambu-rambu seperti ini untuk diketahui agar kita ini tidak menganggap Allah itu jauh, ngoten. Ono wong muni ngene. Allah itu dianggap nang kono. Ono nduding Allah nang kono. Nduding Allah nang langit. Kaya Allah iku nang langit to, Bu. Padahal Allah tidak begitu. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Jadi kita di mana saja, ya disitulah dipantau oleh Allah. Bukan di situ ada Allah, di sana ada Allah. Allahnya banyak, bukan begitu. Dunia ini besar, Bu. Langit itu luas. Bumi juga luas. Planet-planet yang lain luas. Itu namanya besar. Dunia ini besar. Allah maha besar dari dunia ini. Paham? Allahu Akbar. Allah maha besar. Menciptakan barang yang besar ini, Allah masih akbar. Masih Allah lebih besar. Ya gak oleh digambar ngono, Allah duwe gede awak, gak oleh. Allah tidak seperti yang kita bayangkan duwe awak ngoten mboten. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nanti kalau kepingin ketemu Allah ya nanti di surga. Tapi saiki carane ngumpulno poin dhisik, Bapak. Poinnya dikumpul sing akeh. Nah itu nanti baru ketemu di surga. Kemudian di ayat 70 Bapak. Niki. Surat 28 niki. Oke. Di ayat 70 Allah menyatakan begini. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat 28 ayat 70. Aman terjemahkan. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nggih. Jadi yang disembah itu hanya Allah, gak ada Tuhan yang lain yang disembah. Terus? Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Jadi pujian itu milik Allah semua, Pak Bu. Di dunia ya pujiannya untuk Allah, di akhirat pujiannya ya untuk Allah. Makanya kalau kita itu memuji Allah itu bunyi ini, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji, Pak Bu. Puji apa saja itu milik Allah. Lah kalau milik Allah kita tidak punya pujian. Kalau kita tidak punya pujian,
jangan berharap dapat pujian. Kalau kita berharap ingin mendapat pujian dari orang, namanya mengambil haknya Allah. Allah itu punya hak untuk dipuji. Nah, kita berbuat sesuatu ingin mendapat pujian. Allah marah, Pak Bu. Ya itulah namanya perbuatan riya. Orang yang berbuat riya niku sama dengan orang menyekutukan Allah. Karena yang dipuji itu hanya Allah. Kita minta pujian, ngerebut itu namanya, ngerebut miliknya Allah. Kalau kita berbuat sesuatu ya jangan berharap pujian orang. Jangan berharap dipuji, bakal dipuji, gak ngurus. Bahasa rumah iramai persetan ngoten Bapak. Gak ngurus. Puji lek kon gelem muji, puji nek gak gelem muji, gak butuh pujian. Ngoten Bapak. Maka di ayat ini disebutkan yang berhak disembahnya Allah, yang lain enggak. Artinya hanya Dia sematalah yang menjadi Tuhan yang berhak disembah. Tiada yang harus disembah selain Dia, enggak ada. Sebagaimana tiada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan yang memilihnya selain Dia. Enggak ada kecuali Allah. Di akhir ayat lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah segala puji di dunia dan akhirat. Artinya apa? Dialah yang dipuji dalam semua yang dilakukannya. Berkat keadilan dan hikmah atau kebijakan Allah. Itu berhak mendapat pujian Allah. Dan memang Allah dipuji, Allah minta pujian, nggak ada masalah. Allah minta pujian. Yo pantes. Wong kita ini nggak dapat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah yang memberikan kita dipuji, bener Bapak. Kalau kita ini diminta pujian itu yang nggak bener. Di akhir ayat walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan baginya lah segala penentuan. Artinya tiada akibat bagi perbuatannya karena keperkasaan, kemenangan, hikmah dan rahmatnya. Itu hukmu namanya. Dan turja'un itu kembali. Hanya kembali pada Allah. Semuanya dikembalikan pada Allah. Artinya kita semua Bapak sekalian akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat nanti. Yaitu hari dikumpulkan. Hari dikumpulkan itu jenenge yaumat taghabun. Surat taghabun gitu. Nggih. Yauma yajma'ukum liyaumin jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Coba kita lihat di surat 64 surat taghabun Bapak. Nih. Di sini disebutkan di ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dalikal fawzul azim. Surat 64 ayat 9. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisab. Nah, dikumpulkan dari itu untuk dihisab. Terus ya Allah ngeten. Itulah hari yang waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Nah, niki Pak. Dikumpulno akhirnya dituturno oleh Allah. Itu kesalahanmu tambahkan. Itu jenenge yaumut taghabun. Makanya namanya surat itu disebut surat apa? Taghabun. Lanjut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Nah, siji nggih, iman pada Allah. Nomor loro. Dan mengerjakan amal soleh. Nah, iman beramal soleh. Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya
Loh, dihapus Pak Bu salahnya. Nomor loro. Dan memasukkannya ke dalam surga. Loh, dihapus salahnya, masukkan dalam surga. Di surga, nggih, di surga terus ya Allah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggih. Mereka kekal di dalamnya. Kekal Pak Bu di dalamnya. Selama-lamanya. Nggih, hari itu Itulah keberuntungan yang besar. beruntung Pak Bu. Muga-muga termasuk awake dhewe. Pun tak menten mawon, muga-muga pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.